Hai Master Ian, saya Andi Pratamasyadari, Research Engineer dari Master System. Saya akan berbagi tentang hobi saya, tentang dunia percupangan. Jangan salah sangka dulu, ini maksudnya tentang ikan cupang. Mau tahu lebih lanjutnya? Tonton terus sampai habis video ini. Hai Master Ian, siapa yang tak kenal dengan ikan hias unik yang satu ini? Yap, betul banget, ikan cupang. Selain bentuk dan warna yang dimilikinya, jenis ikan satu ini banyak diminati loh oleh para penggemar akuatik. Nah, ternyata ada keistimewaan lain nih dari ikan cupang yang belum banyak diketahui masyarakat pada umumnya. Penasaran? Penasaran kan? Nah, di video Master Stories kali ini, Andi Pratamasyadari akan membagikan keistimewaan dari memelihara ikan cupang. Yuk, sama-sama kita simak sampai akhir ya. Awalnya, saya menyukai ikan cupang atau tertarik tentang ikan cupang ini. Saya melihat postingan Instagram, itu harga ikan cupang sangat mahal, di kisaran 300 sampai 500 ribu. Nah, di situ saya berpikir kok bisa ikan cupang semahal itu. Setahu saya ikan cupang itu harganya hanya kisaran 5.000 sampai 25 ribuan. Tapi kok bisa orang menjual dan ini banyak banget yang peminatnya di Instagram itu. Jadi saya mengulik tentang tentang ikan cupang ini di Instagram maupun di YouTube. Dan yang paling banyak saya temui itu ternyata ada di YouTube juga. Di situ saya tertarik jadinya. Bagaimana saya bisa melakukan bisnis juga, jadi lebih tepat untuk bisa menghasilkan uang tambahan tentang ikan cupang ini. Jadi disitulah dimulai saya tertarik kembali untuk ikan cupang. Ya, biasanya saya melakukan hobi ini awalnya sendirian, tapi lambat laun saya ngajak dulu masih pacar saya, tapi sekarang udah jadi istri. Itu saya ajak dia untuk bermain ikan cupang, jangan tidak bermain cupang ya. Jangan berpikir negatif dulu. Jadi saya ajak dia untuk mengenal ikan cupang juga ataupun supaya dia suka juga. Jadi kita berdua ikut mencari ikan cupang. Itu pertama kalinya itu saya beli ikan cupang dari orang di Citayam. Itu harganya cuma 50.000, tapi saya akhirnya bisa menghasilkan 2 kali lipat bahkan. Jadi itu juga jadi profit pertama kami berdua. Ya, untuk komunitas saya ada. Pertama kali saya dapat komunitas itu ya komunitas kecil ya. Itu dengan namanya Bang Diwai. Itu sebagai anggap ketua kita, dan dia juga sempat dinobatkan sebagai presiden cupang. Itu dia Diwai Gembel namanya, dan dia lumayan dikenal juga, pasti dikenal sih di dunia percupangan karena dia sebagai presiden ikan cupang dulunya. Dan sampai saat ini saya juga masih ikut di komunitas namanya Winnie the Pooh. Nah, ini bukan bener-bener Winnie the Pooh yang animasi doang atau kartun doang, tidak. Ini kita memang Winnie the Pooh karena di situ kita terlihat imut, culun, tapi kita punya motivasi yang tinggi dan kita memang lumayan banyak dapat penghargaan di berbagai macam event ataupun kompetisi tentang cupang. Untuk prestasi sih sebenarnya banyak ya, karena ada beberapa juga untuk kayak yang di samping saya ini termasuk juga prestasi ya. Ini saya lebih ke sebenarnya kalau dunia percupangan itu ada berbagai macam jenis ikan cupang. Dan yang saya fokusin itu ke area Black Series dan juga area multicolor. Nah, ini contohnya juga ya, ini contoh untuk ikan multicolor itu maksudnya berbagai warna, yang warnanya lebih dari 4 warna. Nah, sedangkan yang Black Series itu ya warna hitam ya, karena Black Series ya. Warna hitam yang dominan. Nah, ini yang saya dapat ini di base of division Black Light. Black Light itu dia base-nya hitam, tapi ada warna yang dominan juga untuk yang bercahaya. Ini contohnya itu
lebih ke kayak warna-warna biru toska atau hijau toska ya, dan biru metalik gitu. Dan sebelahnya juga sama juga, ini best of division dari Blacklight juga. Kalau yang ini pertandingannya ada di Taman Mini, dan kalau yang ini juga ada di Jakarta Selatan. Iya benar sih, kalau untuk itu salah satu ya termasuk prestasi tambahan ya, untuk menaikkan nama juga ketika kita berjualan cupang. Soalnya kan jualan cupang itu kita harus punya nama yang besar juga supaya lebih banyak dikenal orang. Dan bersyukurnya waktu itu ada dari tim Sindo itu datang untuk meliput saya juga sih, termasuk ya itu ikut di Sindo, CNN, dan juga pernah untuk ada tawaran wawancara juga dari MNC Radio. Oh, kalau itu yang harus yang digelutin ya pertamanya niat dulu ya. Kalau untuk pertama kali mau coba terjun langsung ke dunia percupangan gitu, harus belajar, tekun. Habis itu jangan setengah-setengah, karena ini bukan hobi yang cuman hobi dateng, habis itu dapat uang terus bisa kita tinggalin kayak gitu. Sebenarnya nggak segampang itu loh. Ini lebih tepatnya kita hobi yang memang kita sukai, kita tekunin, kita dapat menghasilkan bahkan bisa lebih dari penghasilan utama kita sebenarnya gitu. Walaupun ini hitungannya ya penghasilan sampingan kita atau penghasilan tambahan. Tapi kalau melihat dari nominal ini sangat gede sebenarnya gitu. Kalau untuk memulainya itu pertamanya ya pasti kita harus punya lahan. Atau ya lahan kecil juga bisa sebenarnya. Maupun itu kayak ember bisa, mau pakai toples bisa, atau pakai kayak gini bowl gini bisa juga gitu. Kalau saya juga pernah melihara pakai ember bekas cat yang 20 kilo ataupun 25 kilo itu pernah juga, dan itu berhasil. Mau pakai yang lebih gede lagi, yang ember yang kayak ember cuci pakaian juga bisa, itu jadi bisa lebih banyak juga ketika mengembangbiakan atau kita sebut namanya ngebreed. Nah, di situ di saat mengebreed, soalnya ikan cupang ini bukan menghasilkan cuman 10, 20, enggak, tapi bisa sampai 700, 1000 ekor dalam satu perkawinan atau sekali breeding gitu. Jadi harus butuh space yang lumayan gitu. Tips memelihara ikan cupang pertamanya ya jangan males untuk kasih makan ikan. Soalnya ikan cupang ini ya kita kasih makan ya bisa pagi ataupun sore. Ya seperti kita lah, ada jeda makannya juga, kayak kita ada makan pagi, siang atau sore. Sebenarnya bisa juga kita kasih makan pagi, siang, sore, tapi lebih baik pagi dan sore gitu. Bukan atau ya, pagi dan sore. Supaya kondisi ikan juga fit ataupun warnanya juga cepat mutasi dan dia lebih bagus ketika dia performa gitu juga. Soalnya ikan cupang ini bukan cuma kita hobi doang, menghasilkannya itu loh yang saya bikin saya suka banget dengan ikan cupang saat ini gitu. Kalau perkawinan itu pasti bertengkar gitu ya, nggak seharmonis manusia ya, kawin habis itu ya seneng gitu, enggak. Mereka itu kadang dimulai dengan pertengkaran dulu mereka, soalnya mereka kayak mengenal ya. Kadang yang betinanya hancur ininya, bulu sirip-siripnya kayak gitu, habis itu badannya bisa luka-luka ya, kayak gitu emang ikan cupang gitu loh. Karena dia kan makhluk alam ya. Tetapi terkadang juga ada yang baik-baik aja gitu untuk ngebreedingnya. Jadi dia bisa ada yang kasar juga mainnya, ada yang halus juga mainnya, kayak gitu sih. Jadi ya susah-susah gampang lah ya untuk ngebreedingnya. Oh, itu pertanyaan yang bagus gitu. Pertanyaan yang bagus banget. Soalnya kan banyak kan orang awam yang cuma mau melihara tapi dia ketika sakit dibiarin aja sampai ikan itu mati kan. Nah, pertamanya kita tekankan dulu airnya. pH air itu untuk ikan cupang itu ada di 6,5 sampai 7.
itu lebih tepatnya itu untuk air sumur bor ya, bukan untuk air pump. Kayaknya nggak terlalu recommended air pump, soalnya pH-nya tinggi atau rendah, saya kurang tahu, lupa saya. Atau pakai air mineral juga bisa untuk pemeliharaan ikan cupang. Dan ikan cupang ini wajib pakai garam ikan juga, karena itu ada untuk antibakterinya supaya dia nggak berjamur. Dan juga bisa tambahannya itu ketapang, supaya warna ikan cupang ini bisa lebih strong, lebih berwarna. Soalnya ikan cupang ini bukan ketika lahir dia warnanya hijau sampai mati dia hijau, enggak. Dia bermutasi namanya. Ketika hijau, lahirnya misalkan hijau, tiba pas remaja dia bisa warnanya merah ataupun double warna atau triple atau multi gitu kan. Sampai akhirnya pas tua dia bisa balik lagi ke hijau, bisa gitu, bermutasi terus dia. Jadi warna ikan cupang ini enggak monoton. Makanya kebanyakan yang penyuka ikan cupang ini kebanyakan orang-orang seni atau orang fotografer juga banyak. Soalnya banyak orang-orang yang foto ikan cupang sebagai lomba untuk fotografer gitu. Bedanya itu dari bentuk badan, dari bentuk wajahnya juga beda. Soalnya kalau ikan adu itu lebih semok ya gitu ya. Dia lebih kuat, habis itu moncongnya tuh lebih nungak. Dia mulutnya tuh lebih ke atas dia. Soalnya ini kan untuk ngait gitu kan kalau untuk ikan adu ya. Sedangkan untuk ikan hias dia lebih elegan kalau kita lihat ya. Kalau dari mata orang awam itu pasti lebih kecil ya. Lebih kecil dan lebih sirip-siripnya tuh lebih megarnya lebih lebar gitu sih. Ya, kalau untuk waktu dan hobi biasanya sih saya ya awal sebelum ke kantor ya kita kasih makan ikan gitu kan. Habis itu ya ke kantor ya pasti ada kegiatan di kantor kan. Itu ya enaknya ikan cupang ini nggak perlu banyak perawatan gitu loh. Kita hanya memberikan makanan di pagi dan sore gitu. Nggak perlu treatment yang sangat panjang, riweh gitu, enggak. Dia hanya kita siapin air, siapkan garam, ataupun ada juga obat-obatan khusus sih memang. Kayak obat biru ataupun obat luka juga ada apabila dia luka gitu. Tapi apabila tidak diperlukan ya air dan garam dan ketapang juga udah aman gitu loh. Nah, kebanyakan orang yang melihat air itu kenapa coklat, itu karena ada namanya ketapang. Ketapang itu ya berbentuk daun yang berfungsi ya untuk menetralkan juga sebenarnya, menetralkan pH air dan juga untuk mempercepat mutasi ikan cupang. Warna ikan cupang ya maksudnya gitu. Sebenarnya kalau memelihara aja sih gampang gitu. Ya cuma siapkan tempat, siapkan peralatan seperti kayak tadi, garam, apapun obat-obatan, ataupun ketapang gitu. Sekarang ada ketapang daun atau ketapang bubuk bisa. Tapi sangat disayangkan apabila ini kayak dibiarkan cuma untuk memelihara. Soalnya untuk bisnis, peluang bisnis sangat gede soalnya untuk saat ini. Saya hanya cerita aja nih apa yang saya pernah dapatkan ya. Saya pernah mendapatkan atau pernah menjual lebih tepatnya, satu ekor cupang itu harganya 12 juta. Satu ekor. Tapi di momen tertentu gitu. Tapi kalau untuk saat-saat yang biasa, memang ketika itu memang lagi hits-hitsnya ikan cupang ya. Ya harga 1 juta, 2 juta itu sangat gampang didapat dari ikan cupang. Jual satu ekor ya. Jual satu ekor 1 juta, 2 juta atau bukan 5 juta itu udah lazim lah, bukan hal tabu gitu untuk jual ikan cupang. Tapi kalau untuk sekarang masih termasuk mahal, maksudnya masih termasuk worth it gitu loh untuk kita jual. Ikan cupang yang bisanya kita ternak, kita bisa menghasilkan 300 ataupun 1000 ekor dalam satu breeding. Kita misalkan bisa menjual satu ekor itu harganya 20.000, 50.000. Ya itu termasuk cuan sih, dan termasuk worth it banget untuk nilai tambah ya di dapur maupun untuk kita ngopi-ngopi, yaitu
sangat worth it gitu menurut saya sih, gitu aja. Ya, kalau untuk ikan cupang ini, apabila penasaran makannya apa sih sebenarnya ikan cupang ini, apakah cacing tanah atau apa gitu kan, atau cuma pelet saja gitu kan, sebenarnya banyak makanan untuk ikan cupang. Sebenarnya yang paling saya rekomendasikan untuk ikan cupang, apabila kita yang ingin ikan cupang ini lebih cepat bermutasi, itu pertama namanya kutu air. Kutu air ini bukan kutu yang di kaki ya, bukan. Ini kutu air ini yang biasa kita dapat di danau ataupun rawa-rawa yang kegenang airnya, tapi ya memang sih agak jorok sih tempatnya biasanya ya. Karena kutu air ini berasal memang dari bakteri-bakteri gitu, dari tanah gitu. Kedua, itu namanya encu atau jentik nyamuk. Itu sangat bagus apabila kita juga mau ngebreeding. Karena ini proteinnya lumayan tinggi untuk cupang, bukan untuk kita. Ketiga itu cacing sutra. Cacing sutra ini bukan cacing tanah ya teman-teman ya. Ini cacing sutra ini bisa kita dapat dari air sungai yang mengalir, tapi dia yang ngalirnya nggak terlalu cepat gitu. Ya lumayan tenang air sungai-sungai biasa di Jakarta gitu. Kebanyakan di situ ada untuk cacing sutra. Keempat ya tambahannya pelet gitu, apabila kita susah dapetin kutu air, jentik ataupun cacing sutra ya alternatif yang paling mudah ya pelet gitu. Sekarang juga ada sebenarnya cacing sutra beku, jentik beku ataupun kutir beku juga ada gitu. Ya itu semua bisa kita ini dapatkan di tempat-tempat jual cupang gitu. Jadi pasar cupang juga ada, jangan salah. Pasar cupang itu ada pasar cupang Jatinegara dan juga pasar cupang di Parung. Itu aja sih kalau teman-teman yang butuh ikan cupang yang harga murah, itu di pasar banyak. Nah, itu tadi keistimewaan dari memelihara ikan cupang. Ikuti terus Master Stories lainnya di channel YouTube Master System Infotama. See you!